Oke, saat ini saya sedang bersama perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi, benar ya? Betul sekali. Dengan Mbak Miker ini. Nah, kali ini saya mau meminta tips-tipsnya nih dari Mbak Miker ini, bagaimana anak milenial saat ini agar bisa mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesuksesan finansial di masa depan gitu ya. Ya, silakan Mbak Miker ini. Hai anak-anak milenial Oke. ya, kalian itu memang berbeda kok dari generasi saya, generasi sebelumnya ya. Kalau saya lihat kalian itu memang lebih digital minded. Segala sesuatu itu sangat dilakukan semuanya serba elektronik gitu ya. Nah, ini makanya saya lihat kalian juga terjadi perubahan prioritas dari penggunaan uangnya. Kalau dulu biasanya generasi kami ini berprioritas pada misalnya tabungan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Nah, kalau generasi kalian biasanya lebih kepada bagaimana menikmati gaya hidup dan terutama sekarang lebih kepada misalnya jalan-jalan gitu ya. Traveling Mbak Sehingga ya. traveling betul. Nah, kalau menurut saya hal itu sebenarnya bagus ya, kalian jadi wawasannya tambah luas. Sehingga dengan demikian dengan wawasan tambah luas, Anda punya skill kompetensinya juga semakin meningkat sehingga lebih memudahkan kalian untuk bisa meningkatkan karir, untuk mau membuka usaha misalnya, berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Nah, namun yang namanya prioritas keuangan perlu diterapkan. Yang pertama, kalau Anda punya penghasilan, tentu saja harus nabung investasi. Mungkin buat kalian nabung nggak terlalu menarik ya, karena itu memang tidak perlu terlalu banyak, tetapi yang penting harus punya untuk menjaga likuiditas. Nah, yang kedua, kalau nabungnya sudah, berarti Anda harus investasi. Nah, investasi ini namanya juga generasi milenial ya, Ya. maunya serba cepat. Dan saya lihat informasi sangat mudah Anda dapatkan, sehingga belajar mengenai investasi menjadi sangat mudah. Kalau dulu kami mahal karena informasinya mesti kami cari misalnya kursus tatap muka. Nah, kalau sekarang Anda bisa dengan melalui e-learning, melalui YouTube ya, melalui berbagai sarana informasi digital, sehingga diharapkan Anda lebih literate secara keuangan, lebih melek finansial dibandingkan kami generasi pendahulu. Jadi 30% harus masuk ke investasi. Yang lain-lain yang kedua, Anda harus punya rumah ya. Itu harus didahulukan dibandingkan Anda punya kendaraan ya. Kendaraan sekarang Anda sudah ada taksi online. Jadi Anda lebih bisa memprioritaskan untuk membeli rumah. Yang lain-lain untuk gaya hidup, lifestyle, usahakan semuanya di bawah penghasilan Anda. Jadi jangan latah pakai utang hanya untuk memenuhi gaya hidupnya aja. Kartu kredit ya Mbak ya, bahaya ya kartu Kartu kredit. kredit itu bahaya banget. Anda boleh punya satu. Untuk apa sih? Oke. Untuk nanti dana darurat. Bisa juga kalau nanti traveling ke luar negeri, biasanya kan bayarnya nggak pakai uang tunai ya. Oke, ya. Nah, itu Ya. hanya untuk itu aja. Yang lain Oke. disimpan aja kartu kreditnya. Jadi investasi apa aja gitu ya, properti gitu ya. Ya, Terus investasinya harus jangka panjang ya. panjang ya. Jangka panjang yang bisa memberikan kenaikan tinggi, kenaikan nilai asetnya tinggi. Kemudian prioritaskan untuk punya rumah ya, karena saya lihat harga rumah makin lama makin mahal. Nah, bagaimanapun rumah adalah sesuatu yang prioritas, mungkin lebih prioritas dibandingkan kendaraan. Kalau kendaraan kemana-mana bisa pakai taksi online ya. Oke, ya betul. Oke, terima kasih Mbak Mikir ini ya. Cukup sekian. Bye. Ya.